Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyana Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas KIT, yaitu komunikasi dan kabel. Ini merupakan referensi untuk proses pembuatan dari tugas ini. Jadi yang pertama-tama, sini terdapat latihan yaitu 2. Nah, yang dimana pada rangkaian 3 ini kita ngubah virtual terminal ini menjadi LCD 20x4, dan untuk yang program kedua itu rangkaian ini kita munculkan output melalui terminal. Jadi langsung saja kita coba. Di sini saya mencoba dulu untuk yang rangkaian 1. Dimana ini kita memerlukan Arduino, lalu kita memerlukan modul TX dan modul RX. Ini dimana sebelumnya itu saya sudah menginstal library dari modul TX tadi, itu ini. Nah, hasil untuk yang modul RF ini dari library ini kita copy ke file yang dimana kita mendownload si Proteus itu tadi. Nah, ini kan Proteus, lalu library tadi itu kita copy ke library sini. Begitupun dengan yang model tadi. Untuk yang model yang bagian ini itu kita copy semuanya, kita taruh di Proteusnya, tapi di bagian yang model. Nah, kita copy di bagian sini. Karena saya sudah mengkopinya, jadi tidak perlu lagi. Lanjut kita untuk merangkai. Sini kita bisa ketikkan TX modul. Lalu kita masukkan lagi library-nya itu ya, TX modul. Lalu ini merupakan power. Jadi ini ground dan ini compim, berarti kita perlu compim juga. Lalu ini merupakan terminal, jadi kita bisa masuk ke sini lalu virtual terminal. Nah, untuk yang ini kita masukkan Arduino ini. Lalu kita masukkan juga untuk TX-nya, modul TX, lalu modul RX. Lalu kita perlu juga ground, kita taruh sini, lalu ground lagi di bagian sini, dan power itu ada 2 di bagian sini sama di bagian sini. Langsung saja kita rangkai. Jadi untuk yang ini data ini kita tarik ke pin nomor 3 dari si compim. Compimnya belum dimasukin. Nah, ini sini. Data ini kita tarik ke pin nomor 3 dari si compim. Lalu satunya ini kita tarik ke
sini, dan untuk yang 0 itu mengarah ke pin nomor 2. Lanjut, GND-nya itu ke ground, lalu ini VCC-nya itu ke power, GND-nya itu VCC-nya itu ke power, lalu GND-nya ke ground, lalu yang ini itu mengarah ke RxD-nya, dan untuk yang VCC ini dia nyambung ke kabel yang ini, lalu untuk yang ini juga nyambung ke si GND. Ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Lalu untuk yang ini nyambung ke sini. Sabar deh, ulang. Nah, ini GND-nya itu ngarah ke ground. Lalu untuk ini juga ngarah ke sini. Sini, lalu ini ngarah ke sini, dan yang ini CC-nya ngarah ke power, dan yang ini juga ngikut ke power. Lalu yang ini itu ngarah ke RxD-nya. Lanjut ke, karena yang selesai, kita lanjut ke Arduino ID-nya. Kita di sini buat file baru. Nah, untuk yang rangkaian percobaan 1, jadi kita ketikin program ini di Arduino ID-nya. Jadi kita serial bikin misal di sini untuk ngeprint tugas komunikasi nirkabel. Untuk waktunya sendiri 1000. Lalu kita pastiin untuk di tools-nya ini dia ke board manager. Ini ke Arduino Uno. Lalu kita save.
kita kasih nama program percobaan 1. Lalu kalau sudah, ini kita run. Lalu ke sketch, export binary, dia bakal munculin file hex-nya itu. Nah, kalau sudah, kita ke properties lagi. Ini kita klik kanan, edit properties, lalu masukin file hex yang sudah kita buat tadi di Arduino ID-nya. Nah, ini oke. Sekarang coba kita run. Nah, dia bakal muncul di terminalnya. Lanjut, untuk yang percobaan 2 kurang lebih sama untuk caranya. Di sini saya sudah buat file yang dimana itu merupakan file dari percobaan kedua. Yang ini rangkaian kedua. Ini kurang lebih sama. Jadi modul ini untuk rangkaian sendiri. Nih, dia bakal bergantian untuk lampu ini. Nanti kalau misalnya lampu yang ini nyala, kalau lampu yang ini mati. Nah, kita kesini ke properties lagi. Programnya kita tinggal ngetikin untuk yang pemancarnya. Yang sebelah sini itu merupakan pemancar dan ini merupakan penerima. Nah, untuk kode pemancar modul TX itu bisa ketikin dari modul ini. Sedangkan untuk pemancar penerima itu bisa ngetikin yang program ini. Nah, ini kita masukin file yang sudah kita buat, program pemancarnya, file hex-nya. Oke, gitu pun juga yang ini sama. Nah, ini file hex. Oke. Nah, kalau kita run, lampunya itu bakal bergantian hidupnya. Ini hidup. Nanti gantian yang sebelah sini mati. Maksudnya hidup. Ini mati, sininya hidup. Kayak gini. Nah, ini bakal hidup. Untuk yang percobaan kedua berhasil. Lanjut ke percobaan ketiga. Di sini saya juga sudah buat untuk rangkaian yang ketiga. Kurang lebih sama, cuman bedanya di sini dia harus nambah si alternator, terus lamp dan relay. Untuk program yang ketiga ini juga sama. Yang atas merupakan pemancar dan yang di bawah ini merupakan si penerima. Kita masukin file lagi yang sudah kita buat. Program sendiri ini kita bisa ngikutin dari sini. Untuk di pemancarnya itu kita ngikutin program yang ini, lalu untuk yang si penerima itu ngikutin program yang ini. Jadi langsung saja kita masukin programnya. Nah, di sini saya sudah buat untuk program si pemancar. Lalu ini juga saya sudah buat untuk program si penerima. Kalau misalnya kita run,
ini kalau misalnya posisi kayak gini, dia itu bakal mati. Kalau misalnya dia arah ke sini, dia bakal hidup. Nah, ini kan terminal nggak muncul, bisa ke debug lalu virtual terminal. Nah, ini. Nah, kalau misalnya lampu yang ini on, dia bakal memunculkan output on di terminalnya. Tapi kalau off, dia nggak bakal muncul output apa-apa. Nih. Kalau misalnya dia on, tuh, dia bakal muncul output on. Untuk percobaan ketiga berhasil. Oh iya, untuk si ini merupakan DC yang ini. Lalu untuk yang ini tadi sudah dijelaskan seperti yang tadi. Lanjut ke latihan soal. Untuk latihan sendiri juga kurang lebih sama. Di sini saya juga sudah buat untuk latihan nomor 1. Nah, ini dia memerlukan LCD 20x4 yang ini. Nah, ini juga harus memerlukan library untuk mendownload. Jadi di sini bisa langsung aja ketik download library LCD 20x4 di Proteus. Nah, ini tinggal di download saja, dan sini saya sudah mendownloadnya. Ini tinggal di ekstrak file, lalu bagian LCD library ini bisa saja langsung kita copy ke si file Proteusnya, karena di sini saya sudah, jadi tidak perlu lagi. Jadi kita langsung cari aja sini, namanya LCD 20x4. Nah, dia bakal muncul nih. Lalu tinggal OK. Terus untuk si voltnya sendiri ini, kita ubah si voltnya itu jadi 5. Lalu untuk si lamp-nya ini kita ubah jadi 220 volt, menyesuaikan dengan si program 3 ini. Lalu untuk ini juga 220 volt. Dan yang ini kita menyesuaikan, jadi untuk yang 7 dari Arduino 7 kita tarik ke si RS, lalu itu mengarah ke Arduino pin 6, lalu D4 mengarah ke Arduino pin 5, D5 mengarah ke pin 4, D6 mengarah ke pin 3, dan D7 mengarah ke pin 2. Nah, untuk kodenya itu di sini sudah saya buat. Untuk yang latihan 1 lancar. Nah, ini kurang lebih sama karena dia merupakan program dari si rangkaian 3 tadi. Nah, untuk program yang rangkaian 3 tadi itu kan di sininya
Nah, ini berarti dia bakal mengirim sinyal on ke si penerima. Nah, ini kan kurang lebih sama nih jaringannya, karena dia lanjutan dari si yang program 3 tadi. Kita run lagi. Lalu dites. Nah, kalau udah, kita masukin ke si penerima. Nah, ini untuk latihan 1. Kita taruh latihan 1 yang ini. Nah, untuk si penerima, yang tadi kan pemancar. Nah, untuk si penerima ini itu agak sedikit berbeda kodenya, karena dia harus memunculkan si outputnya itu ke LCD 20x4 ini. Jadi bisa saja langsung kita tulis di Arduino-nya, itu kita buat file baru. Nah, kita ketikkan program di sini. Kita definisiin untuk si include liquidnya itu kristal 3. Integer lampu benar 13. Mengapa lampu ini 13? Karena di sininya dia outputnya sendiri itu mengarah ke pin 13. Nah, ini untuk sampai dia mengarah ke pin 13. Lanjut untuk caranya ini untuk caranya ini itu misal MySTR. Nah, ini fungsinya itu untuk buffer menyimpan data gitu. So liquid kristal LCD alpha 7 6 5. Nah, ini merupakan pin LCD yang dimana sudah kita sambungin tadi satu persatu untuk si I2C nya. Lalu kita langsung ke posisi setup. Posisi setupnya ini kita pin mode, terus lampu, output, untuk pinnya ukurannya sendiri 9600. Lalu LCD bikin 20. Nah, ini untuk inisiasi si LCD tersebut. Lanjut untuk LCD alpha, kita butuh nge-clear setiap kita mau
ngejalanin si program itu. Besok kita mulai, kursornya itu selalu dimulai dari baris pertama dan kolom pertama. Lalu kita ngecek si status lampunya. Lalu dimana ini kursornya akan berpindah pada baris kedua setiap kali setiap perubahan si lampunya tersebut. Kalau misalnya lalu ke fungsi loop ini kita masukkan serial untuk membaca sinyal dari si pemancar. Yang dimana untuk membaca dari serial si pemancar, lalu naik setir lagi indeks 5, yang dimana ini memastikan bahwa string itu berakhir dengan 0 gitu. Lalu kita buat kondisi dimana IS3 dengan on itu dia bakal mengeluarkan digital light lampu itu kondisinya high. Lalu LCD alpha itu untuk set si kursornya. Lalu LCD alpha lagi high kursornya itu, terus dia posisinya set kursornya itu 01. Lalu untuk pasnya di alpha ini biar tidak kayak gini, tanggo on. Untuk waktunya sendiri itu 1000 mili. Lanjut ke digit. Kalau misalnya kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi yang ini.
Kalau sudah, coba kita run. Nah, ini ada error typo di nah ini. Ini typo juga. Nice. STR. LCD Alpha Clear. Ya. Ada koma. Let's set up my STR. Let's set up. Ini error car ini my STR. Oh, ini kurang titik koma. Let's set up. Ini juga kurang titik koma. Nah, ini kalau kita save, kita kasih nama latihan 1 penerima. Lalu kita sketch kita ekspor. Nah, kalau sudah di sininya ini kita masukin si kode pemancar yang sudah kita buat tadi. Add properties. Nah, ini kita masukin si ID penerima ini maksudnya. Kalau kita kalau misalnya udah selesai, ini itu bakal nyala dan ini juga nyala. Nah, ini di terminal LCD-nya itu kan off, makanya untuk lampu yang di sini itu juga off. Tapi kalau misalnya nanti output di sini status lampunya on, maka untuk lampu yang di sini juga statusnya itu akan berubah jadi on, jadi nyala gitu.
dia menentukan. Nah, ini nyala. Ini untuk latihan yang pertama. Lanjut untuk latihan yang kedua. Latihan keduanya merupakan dari si percobaan yang kedua tadi. Jadi di sini saya sudah buat rangkaiannya untuk latihan yang kedua. Akan tetapi di sini ini itu merupakan touch LDR atau bisa juga pakai LDR yang biasa, LDR yang ini. Nah, ini pakai yang ini juga bisa, tapi di sini saya pakai si touch LDR ini. Lalu untuk selebihnya sama, di sini kita ganti voltnya jadi 10k. Lalu ini juga sama, jadi 220k. Ini yang ini juga sama, 220. Kita ke Arduino lagi. Kita buat skate baru untuk si penerima. Dan pemancar. Nah, ini kita buat si untuk pemancar terlebih dahulu. Kita definisiin define data out itu 12. Kenapa dari pin 2 LDR into A0? Karena di sini dia mengarahnya itu ke A0 dari Arduino. Lalu langsung ke setup, serial, begin. Lalu ke fungsi log. Kemudian status analog app LDR in. Kita buat kondisi dimana jika kondisinya LDR status ini dia kurang dari sama dengan 200 akan memunculkan data outnya itu nyala, jadi dia high. Dan LED pinnya itu dia bakal nyala juga. Lalu jika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka
Nah, kalau misalnya kondisi atas tidak permanen, maka untuk LED pinnya itu mati dan si data outnya itu juga mati. Lalu kita serial lagi. Nah, ini untuk kode si pemancar sudut terang. Kemudian status. Oh, ini typo. Kalau bisa skate kayak tadi. Lanjut ke si katanya kita masukin file si pemancar tadi. Ini merupakan pemancar. Oh ya, ini belum di save. Ini nah, ini kita save. Pelatihan pemancar 2. Lalu kita skip. Nah, sudah selesai. Nah, ini kita ke pemancar. Gini, kita ke Arduino pemancar, terus kita masukin file yang sudah kita buat tadi. Nih. Ini lalu kita oke. Begitu pun dengan yang si nerima. Ini kita buat codingan lagi. Escape. Dari kode yang ini itu kita modif sedikit, jadi
kita definisiin lagi seperti kayak tadi, definisi define data info pin mode pin output. Lalu kita ke loop. Kita buat baca data dari si receiver itu. Jadi lalu kita buat kondisi lagi jika ininya itu dia lebih dari 600, maka sinyalnya itu high atau dia jadi gelap gitu. Kalau misalnya dia terang itu sinyal itunya bakal mati gitu. Jadi liatin high, lalu sinyal gelap, LED-nya itu hidup. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita buat kondisi lagi di mana data dari 50 terus sinyalnya dia kalau misalnya sinyalnya low dia bakal terang gitu. Jadi kita buat untuk LED pinnya itu low, lalu coba kita bisa ini. Nah, kalau udah benar kita save, kita taruh di sini. Latihan penerima, latihan 2 yang penerima maksudnya. Kalau udah kita export compiled binary-nya. Kita ke Proteus lagi yang ini. Ini yang penerima, kita masukin file yang sudah kita buat tadi. Jadi ini kita taruh di penerima, kita masukin file hex-nya. Kalau sudah, mari kita run.
Nah, ini kan sinyalnya si touch LDR-nya itu kan terang tuh, nyala. Maka untuk si LED-nya itu lampunya dia bakal mati. Tapi kalau misalnya kita buat si touch LDR ini jadinya redup, nggak nyala gitu, nanti si LED-nya ini bakal hidup. Oh ya, ini terminalnya. Nah, ini tuh, karena kondisi si touch LDR-nya gelap, maka LED-nya hidup. Tapi seperti yang udah dibilang tadi, yang udah coba tadi, kalau misalnya touch-nya terang, LED-nya itu bakal hidup. Bakal mati. Oh ya, kalau misalnya LED-nya terang, kalau misalnya touch-nya LDR-nya terang, itu LED-nya bakal mati. Tapi sebaliknya, kalau misalnya touch LDR-nya mati atau gelap, maka LED-nya itu bakal hidup. Nih. Ini terminalnya. Nah, nih. LED untuk touch LDR-nya gelap, maka LED-nya hidup. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.